ketika kita bisa merubah dari dalam sistem, lebih mudah bagi kita anak-anak muda gitu. Kalau kita hanya bersuara di luar sistem, apa yang bisa kita perbuat? Hanya teriak-teriak saja gitu. teriak-teriak. Dan itu sudah saya lakukan betul dari dulu, teriak-teriak pinggir jalan, demo itu sudah aktivitas saya kan memang Aktivitas gitu. saya. Halo Sobat Times, balik lagi ke Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Episode kali ini spesial banget. Kita kehadiran seorang anggota legislatif, anggota dewan. Yang kalau teman-teman dengar anggota dewan pasti kebayangnya orang-orang yang senior, orang-orang yang udah sepuh. Tapi ternyata enggak. Episode kali ini kita hadirkan seorang anggota legislatif muda, Cak Mahfud. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya. Komisi B ini bidang keuangan, Mas ya. Biar kelihatan iya, kalau masih dicopot muda ya dulu. copot ya. Soalnya kalau pakai masker katanya tambah ganteng. Tambah ganteng. Lah dicopot ketok ganteng. Iya, Ketok iya. asli nih. Ya, Mas Mahfud. Ya. Sebagai politisi muda. Kenapa, Mas? Anak muda yang ya kita lihat lah komposisi dewan ini kan masih didominasi oleh para senior. Iya. Anak muda masih minim lah. Ya. Sebagai anak muda kenapa mau terjun ke dunia politik, Mas? Ya, selamat siang semuanya, selamat siang sahabat Times. Terima kasih saya sudah diundang ke sini untuk menyuarakan suara anak muda. Suara anak muda. Ya, yang pertama gini Mas Amar. Anak muda itu memang yang pertama wajib melek politik. Kenapa? Karena politik itu mempengaruhi semua segmen kehidupan kita. Iklim politik akan mempengaruhi iklim ekonomi. Iklim politik akan mempengaruhi iklim sosial, budaya, semuanya lah semua. Maka kenapa saya ini sebagai perwakilan dari anak muda itu harus bersentuhan dengan politik, karena kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam perda itu harus ada sentuhan anak-anak muda, harus ada keterwakilan anak-anak muda. Harus seperti apa sih sebenarnya Surabaya itu ke depan kan gitu. Kalau tidak ada sentuhan dari anak muda, maka semua regulasi akan kelihatan tua gitu. Jadi kenapa anak muda harus politik, harus melek politik, harus tidak apatis, harus tidak anti politik, harus, karena anak muda inilah nanti 5-10 tahun yang akan datang yang akan mengelola kota Surabaya. Menggantikan beliau-beliau itu. Iya, mau dibagaimanakan kota Surabaya ini tergantung anak-anak muda. Lah kalau anak-anak mudanya ini sudah tidak mau berpolitik, anti politik, ya gimana mau mewarnai? Gimana kita mau mewarnai kebijakan kota Surabaya kalau tidak ada anak-anak mudanya ini? Yang perlu dipahami oleh teman-teman milenial, anak-anak muda, bahwasanya saya paham mereka beranggapan apa sih politik itu nggak ada hubungannya dengan hidup gua, ngapain gua mikir politik. Iya, tapi yang harus dipahami, teman-teman tidak akan bisa masuk pekerjaan yang diinginkan ketika iklim politik tidak bagus. Karena ketika iklim politik tidak bagus, iklim ekonomi juga tidak akan bagus. Ketika iklim ekonomi tidak bagus, maka perusahaan tidak akan merekrut kalian gitu. Akhirnya nganggur gitu loh. Gitu. Begitu masalah. Akhirnya semua terkait, Mas. Saling berkaitan, semua saling berkaitan. Karena dimanapun negaranya, Indonesia, dimanapun negaranya, ketika politik panas, iklim politik panas, maka yang lain akan terimbas. Contoh kemarin ketika ada pengesahan omnibus law, panas posisinya, TP apa semua ditutup. Betul. Itu saya kasih contoh konkret aja. Anak-anak muda gak bisa ke TP karena apa? Karena iklim politik lagi panas gitu. Mau ngapain ya? Mau ngapain gitu. Saya kasih contoh yang paling real lah. Saya tidak mau yang mulu-mulu apa gitu. Mau nongkrong juga gak bisa, Mas. Iya. Diobram di polisi gitu daripada kon kena watu kan ngono. Benar. Iya. Background Ya. dari anak muda masuk ke politik ini backgroundnya apa? Kok bisa masuk ke dewan? Saya ini kan memang dari awal
suka berorganisasi. Jadi saya dari dulu sudah memang dari kuliah itu aktif di organisasi. Pernah jadi presiden BEM fakultas, pernah jadi presiden BEM universitas. Ketika keluar dari kuliah pun saya harus berkelompok, harus berorganisasi. Maka pada saat itu 2004 saya lebih cocok ke PKB. Maka saya masuk ke PKB. Mulai 2004 saya di PKB, mengabdi di PKB di tingkat ranting kelurahan. Saya memang tidak pernah ke tingkat kota memang. Saya harus memperkuat jaringan di grassroots, betul. Jadi proses itu saya lakukan, proses pengabdian itu saya lakukan. Kecintaan saya terhadap politik, karena di politik itu kan seni. Saya kan pencinta seni ya. Di politik itu penuh dengan seni. Iya, sentuhan-sentuhannya itu seni gitu loh. Dinamis, macam-macam lah ya. Artinya kalau dikatakan saya jadi dewan saat ini ya nggak ujuk-ujuk juga gitu. Saya sudah mengabdi di PKB ini mulai 2004, baru jadi dewan 2019. Itu. Ini perjalanan politik. Kalau ngomong perjalanan ekonomi kan sebenarnya beda. Ini adalah memang passion saya di politik, sedangkan di ekonomi ini karena memang kewajiban saya untuk menghidupi diri saya sendiri dan keluarga saya kan gitu. Ya memang sih Mas, saya memang ketika saya itu aktif di satu organisasi, saya tidak peduli posisi ekonomi saya seperti apa, yang penting karena bagi saya organisasi asik di situ. Iya, bagi saya organisasi itu penting ya. Dalam politik itu kan kita tidak selalu melakukan hal-hal politis ya, ada sosial, ada budaya, ada ekonomi juga, ada unsur-unsurnya itu juga. Makanya kenapa saya memilih politik, karena di sana include ada semua. Ya pernah lah, namanya orang itu kan pernah ada di titik-titik tertentu. Saya perjalanan 2004 sampai 2012 itu masih kos Mas. Satu peta, iya. Sampai punya udah berkeluarga itu. Iya, udah punya anak 3 itu. Kos satu peta begini. Sampai 2012. Ya, dari 2012. Ya, 2012 itu saya mencoba untuk keluar dari perusahaan yang saya ikuti, karena bagi saya ketika saya tetap di sana maka gaji saya tetap segitu. Ukuran saya itu kalau saya tetap di sana maka saya sudah mengukur jatah kopi saya bisa cangkir iku ngono kan. Enggak iso upgrade. Satu bulan segitu gitu. Maka saya pada saat itu gaji terakhir saya ambil, saya buat CV saat itu. Saya bikin CV 2012 bidang apa Mas? Bidang di konsultan juga, di konsultan politik tadi itu. 2012 13 baru 2013 saya ada pekerjaan. Dapat proyek ya, dapat pekerjaan. 2014 lagi bagus-bagusnya sampai saya itu beli mobil, rumah kan. 2017 lagi bagus-bagusnya. Mulai kena inilah ya. Ya banyak permasalahan sehingga saya itu ya banyak tagihan dan macam-macam itu, tiap hari banyak tamu orang gede-gede itu, debt collector itu ya setiap hari. Jadi untuk bertahan hidup saat itu istri saya ya bikin kue, bikin bubur, bikin macam-macam lah, itu diposting Facebook sampai pada titik itu. Iya. Untuk makan sih sebenarnya. Di posting Facebook ada yang pesan, saya yang antar, jadi saya jadi kurirnya supaya tidak bayar kurir kan. Karena uang kurir itu bisa saya buat makan kan. Kadang uang kurir sekali kurir kan ada 5.000, 7.000, 8.000 lah, itu saya buat makan memang gitu. Artinya sempat pada sampai titik usaha sendiri, bikin jajan. Mas Mahfud sendiri yang saya sendiri yang antarkan supaya nggak bayar kurir gitu kan. Kurirnya jatah kurirnya buat saya kan gitu. Jadi jatah pendapatan dari kue itu buat istri saya, kurirnya buat saya kan gitu. Karena saya juga butuh ngopi ngerokok kan gitu Mas. Itu berjalan 6 bulan lebih lah saya mengalami itu, sampai ya SPP anak saya 6 bulan waktu itu gak tak bayar. 2018 saya nyalek langsung ya. 2018 bulan padahal lagi ini Mas, maksudnya ya, lagi keren-kerennya ya, lagi keren-kerennya. 2018 itu Tuhan ngasih harapan, alhamdulillah harapannya tidak palsu. Tidak PHP. Tidak PHP. Gitu Mas.
Ya, langsung masih mulus gitu Mas atau gimana tuh? Oh, nggak ada, Awal-awalnya- tidak ada perjalanan yang mulus sih sebenarnya. Jadi ibu saya pun harus minta izin ke ibu itu sampai 3 bulan gitu kan. Ibu nggak mengizinkan. Biar percaya. Iya, sampai 3 bulan baru ibu mengizinkan saya nyalak. Ya sudah. Kalau istri saya apapun yang saya lakukan pasti mendukung, support. Apapun yang saya lakukan menurut istri saya itu pasti hal yang terbaik gitu. Walaupun saat itu menurut akal manusia saya tidak punya uang, tapi ternyata ada setelah saya daftar Talib itu ada beberapa pekerjaan yang wah lah menurut saya itu Terbuka lah ya. saya itu tidak pernah mendapatkan pekerjaan sebesar itu. Justru pas mau nyalek Justru pas nyalip itu ada pekerjaan keren lah. 2019 maksudnya. Iya, ada pekerjaan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera waktu itu. 2018 perjalanan Oh, ke iya. 2019. Ya alhamdulillah saya mendapatkan juara terbanyak Di dapil saya, satu. makanya saya jadi dewan itu. Padahal pendatang baru istilahnya. Pendatang baru itu ya. Perjalanan selama pemilu mulai 99 sampai 2019 di dapil saya itu suara terbanyak adalah saya. Ya, di dapil. Dapil 1 Mas. Dapil 1. Tengah itu Mas. Iya, pusat. Surabaya pusat. Jadi artinya bukan tidak mungkin juga untuk siapapun menjadi Siapapun anggota bisa menjadi anggota dewan. Tapi ya itu makanya saya investasi sosial lama mulai Yang dari 2004 tadi. Ya betul. Jadi saya mengabdi ya. mengabdi terhadap partai, mengabdi terhadap masyarakat. Otomatis lah ketika kita mengabdi ke partai itu turunannya itu ya masyarakat pasti sudah pasti itu. Artinya udah nanem dari lama. Iya, iya. Memang saya tipikal orang yang tidak mau kalau di politik ya. Artinya saya tidak perlu punya jabatan di tingkatan kota, tidak perlu karena politik itu yang kita butuhkan adalah kepercayaan masyarakat gitu. Setokoh apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau masyarakat itu sudah nggak percaya kita, mau apa kita? Saya ini hanya anaknya saya tidak ini hanya tahadus bin nikmah ya. Orang tua saya ini dua-duanya buta huruf. Orang tua saya ini ya jualan bakso keliling. Saya ini adalah anaknya orang yang bukan cuma ya kayak gitulah posisinya. Saat ini alhamdulillah di kampung saya dikenal iku loh dewan anak bakul bakso. Ini adalah testimoni buat teman-teman bahwa apapun kondisi ekonomi orang tua kita itu harapan kita mau jadi apapun bisa gitu. Contohnya saya. Kedua orang tua saya ini buta huruf. Bukan berniat apapun saya, tahdus bin nikmah gitu. Buta huruf gitu. Tapi kedua orang tua saya punya visi yang luar biasa modern, pokoknya anak-anakku kudu jadi wong. Kudu sarjana kabeh. Oh, sarjana kabeh. Iya. Itulah hebatnya kedua orang tua saya. Walaupun beliau berdua itu buta huruf dan tidak punya mengutamakan pendidikan untuk anak-anaknya. Ya apa carane lah. Ya apa carane. Dan saya menjawab dengan cara saya lah, inilah. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah testimoni buat teman-teman yang yang ada di bawah garis kemiskinan lah. Saya juga hidup di sana gitu loh. Saya juga hidup di sana. Artinya untuk skeptis atau pandangan negatif soal anggota dewan pasti wong sugih. Betul. Bapak saya, ibu saya buta huruf dan orang nggak punya. Di situ bisa dicek lah ke Kali Bogor di rumah saya itu bisa dicek siapa saya dari dulu kayak apa bisa dicek. Jadi wajar waktu itu saya nyalek itu dikatakan oh iki caleg kiri. Oke, nggak ada masalah gitu. Memang kenyataannya kok mau apa coba? Mau panas ngapain panas, santai aja. Kita buktikan aja dengan karya-karya kita kan gitu. Luar biasa. Iya. Top. Saya sekarang juga maba loh. Calon doktor ini. S3 luar biasa. Habis ini Iya. Saya memang punya motivasi lah untuk pendidikan itu harus lah. Motivasi pribadi saya itu enggak gitu. Saya posisi masih rumah sepeta itu kos sepeta itu saya juga kuliah. Saya harus kejar pendidikan, saya harus kejar ekonomi, saya harus kejar politik juga. Jadi
why not, ternyata bisa kan gitu. Contoh real. Ya, saya kasih contoh real lah bahwa semuanya bisa kita raih dengan apa ya? Tetap jaga asa kita. Kita punya tujuan kemana, tetap dijaga. Tujuan kita itu wajar lah ketika kita perjalanan mau ke mana, ke Times ya. Di jalan kadang mampir ngopi, kadang ban bocor, kadang apa, wajar. Tapi tujuan kita ke Times harus nyampe gitu. Harus sampai. Melangkah. Iya. Cuma hanya waktu saja yang membedakan. Ono sing sak jam, ono sing 2 jam, ono sing 3 jam, hanya waktu saja. Yang penting tujuan kita sampai gitu. Ya itu harus tetap kita jaga asa itu untuk mencapai tujuan tadi itu. Iya. Ngomongin ini Mas, peta politik anak muda sekarang. Kita geser ke yang agak lebih makro. Surabaya hari ini kemarin sudah dilantik Mas Eri Cahyadi, perwakilan anak muda juga, mimpin Surabaya. Menurut jenengan sebagai politisi anak muda juga, gimana peta politik Surabaya ke depan? Yang jelas menurut saya akan berbeda dengan cara kepemimpinannya Bu Risma ya nanti ya, karena memang Pak Eri ini jiwanya masih muda, pasti masih progresif lah, masih masih gesit lah. Cara melakukan sesuatu lebih cepat lah menurut saya ya. Maka kita sebagai anggota legislatif yang fungsi saya adalah kontrol, harus memberikan masukan yang efektif juga. Harus sinergi untuk melakukan hal-hal yang gesit juga gitu kan. Karena untuk mengimbangi. Bahkan kalau memang nanti Pak Eri ini tidak seperti yang kita harapkan, artinya tidak seperti yang anak muda harapkan, saya ingatkan gitu loh. Kami ingatkan bahwa Anda ini masih muda gitu loh. Sebagai fungsi kontrol. Iya, Anda ini masih muda. Anak muda ini, yang namanya anak muda ini selalu inovatif, nggak pernah lelah gitu kan. Itu anak muda. Kalau ada anak muda ini lelah, itu Tarenom. Cuma badannya aja yang muda tapi jiwanya tua kan gitu. Bagi saya muda itu tidak hanya soal usia betul, tapi ketika dia punya jiwa muda, pemikiran yang progresif, punya ide-ide muda, ya why not, inilah muda gitu loh. Menurut saya sih kayak gitu. Tidak selalu anak usia muda itu muda, tidak. Ya banyak kan teman-teman yang masih usia muda itu ya asa apa sih? Nah itu bukan anak muda itu kan. Anak muda itu nggak ada ceritanya anak muda itu putus asa gitu. Pada titik tertentu mungkin kita ngapain sih? Tapi ya sudah, selesai di situ aja. Setelah itu kita harus melakukan apa. Jangan sampai ada hari yang kita nothing to do gitu loh. Harus ada apa yang harus dilakukan. Inovatif lah anak muda itu. Saya yakin nanti Mas Eri ini akan melakukan terobosan baru lah. Untuk ini Mas, perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi kan Bu Risma selama 10 tahun ini pasti ada masih minus-minusnya. Apa yang diharapkan dari Mas Eri? Saya berharap yang pertama adalah bahwa warga kota Surabaya itu tidak cuma ada di jalan tengah kota. Tidak hanya ada di Jalan Yani, Basra, Jenderal Sudirman. Itu di kampung saya namanya Kalibokor itu banyak warga yang tidak punya jamban. Ini warga kota Surabaya ini, bukan warga kota Surabaya ini, bukan warga kota sana, bukan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kota Surabaya tidak cuma jantung kota. Jadi di kampung-kampung ini ayo dibangun yang baik lah. Jadi betul-betul warganya ini dilayani. Ini aja dulu. Saya tidak mau ngomong banjir dulu, ngomong yang lain-lain nggak usah mulu-mulu lah. Surabaya adalah kota terkeren di dunia, aja nggak mau ngomong kampung. Tolong di kampung ini saya sebagai anggota dewan tidak membutuhkan penilaian dunia sebenarnya. Saya hanya membutuhkan penilaian masyarakat bahwa yang saya rasakan ini gitu. Itu Mas. Artinya lebih ke grassroots, menyentuh masyarakat langsung. Nggak perlu pengakuan yang muluk-muluk. Betul. Soalnya gini Mas, dewan itu kan menjadi tempat keluh kesah kan. Betul. Menjadi tempat curhat semua masalah warga. Dengan dewan nggak bisa mengeksekusi kebijakan, hanya memberikan masukan ke
pemerintah Eksekutif. kota. Iya, eksekutif. Sehingga efek-efek negatif dewan ya ini. Dewan itu iso lek butuh ngene tok, diomong ngene gak iso, gak bisa merealisasikan bla 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 bla. Ya itu memang dewan kan nggak bisa merealisasikan kan, nggak bisa mengeksekusi program, nggak bisa, hanya memberikan masukan-masukan ke pemerintah kota. Lah kalau masukan dari dewan ini sebagai wakilnya rakyat terus gak direken sampai pemerintah kota ya terus kayak apa dewan. Nah itu yang ya maaf, itu yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Ini koreksi saya, evaluasi untuk selanjutnya seperti itu. Tapi saya yakin Mas Heri enggak kayak gitu lah. Lebih mendengar lah. Saya sering kok pisu-pisuan ambil beliaunya sering gitu. sering. Iya. Pisu-pisuan kan nang Surabaya akrab. Iya akrab. Cuk iku akrab. Iya. Sering. Jadi suatu ketika itu saya diantar ada kepala dinas wis diantar ke ruangannya berdoa wis sedang tarung wis tak tinggal. Ya itu pisu-pisuan nang kono. Iya. Wis wong Surabaya kok. Surabaya. Ya. Betul. Anak muda. Iya. Luar biasa. Iya, anak muda harus luar biasa. Kalau biasa-biasa aja berdua arek enom jadi Mas. Beneran, anak muda itu harus luar biasa. Anak muda itu langkahnya itu gak boleh melangkah seperti biasa, harus lompat gitu. Lek mlaku biasa yang tuwek, Mas. Omongane mlaku ni nunuk-nunuk wong tuwek jenenge. Ini Mas, ngomongin bentar lagi PKB kan, Muscap. DPC Muscap. Ya. Gimana tuh persiapannya? Ya, di Muscap PKB ini kan Muscap itu musyawarah cabang yang tujuannya adalah memilih ketua dan membentuk ketua dan sekretaris dan membentuk susunan struktur kepengurusan. Di tiap partai kan memiliki metode pemilihan ketua sendiri-sendiri ya masing-masing. PDI punya cara sendiri, Golkar punya cara sendiri, termasuk PKB punya cara sendiri. Jadi di PKB ini nanti akan aklamasi ada seluruh ketua-ketua PAC akan berembuk siapa yang akan menjadi ketua. Nah itu nanti kayak gitu. Mengusulkan gitu ya? Mengusulkan siapa yang harus menjadi ketua PKB. Lah saya melihatnya siapapun nanti yang akan memimpin PKB ini pasti orang yang sangat tepat lah, orang yang sangat tepat. Tidak sebenarnya seharusnya pimpinan partai saat ini seharusnya saya tidak tahu ini subjektif dari diri saya. Seharusnya pimpinan partai saat ini harusnya adalah anak-anak muda. Untuk mengimbangi kepemimpinan RI. Harusnya. Betul. Tapi kan setiap partai memiliki kebijakan sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksa. Saya sebagai kader PKB dan sebagai keterwakilan anak muda manut sajalah terhadap kebijakan partai. Bagi saya dimanapun saya berada, apapun posisi saya harus berkreasi, saya harus berinovasi, saya harus melangkah 2-3 kali lebih maju dari siapapun yang menurut saya jalannya lembek gitu ya, menurut saya gitu. Ini subjektif dari diri saya sendiri. Kalau dilihat membuka nggak kemungkinan untuk anak muda kemungkinan itu masih ada. Kemungkinan itu masih ada. Cuma saya kan tidak berani memastikan bahwa pasti ya. Karena ada kajian-kajian tersendiri ya. Tapi memang harusnya di Surabaya ini harusnya dipimpin anak muda, harusnya. Kalau tidak terjadi ya berarti tidak seharusnya. Berarti anak muda harus sabar sih lah. Iya. Terus bikin. Iya. Artinya bagi saya Mas, pesan untuk semua teman-teman yang masih muda, milenial, Gen Z, Gen apapun, Gen Y, Gen apalah. Posisi dimanapun kita harus berkreasi dengan cara kita gitu. Kita harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita gitu. Apa yang bisa kemampuan kita apa ya itu kita lakukan gitu. Jangan sampai kita terkooptasi jangan sampai kita terbatasi oleh lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan kita itu bukan pembatas. Lingkungan kita itu bagaimana cara kita membuat lingkungan sendiri kan gitu kan.
bagaimana cara kita fokus pada tujuan sendiri lah maksudnya. kalau saya baca buku dulu kan ada semacam rekayasa sosial, rekayasa ini. Artinya lingkungan ya sudah, kita sebagai anak muda rekayasa lingkungan bisa kan, rekayasa sosial bisa kan, sekedar sosialisasi iya, lah. rekayasa politik bisa. Artinya rekayasa ini kan bukan yang realnya seperti ini saat ini. Bagaimana kita cara merekayasa, bagaimana cara kita meng-create real ini menjadi upgrade kan, real baru kan gitu. Ya ini tugas kita gitu. Posisi apapun lah. Betul, kita ada di posisi apapun gitu. Tadi kan di awal sudah dicontohkan juga bagaimana keterbatasan ternyata tidak menghambat saya untuk sekolah S2 gitu kan. Anak saya sudah 3 loh ini. Pada saat itu ada 3. Ada di rumah petak satu kotak gini aja, tapi saya masih sekolah loh. Gitu. Luar biasa. Iya. Anak 3, istri baru 1. Istri 1. 1 aja. 1. Kan 1. Iya. Kita main. Ini linknya nanti tolong jangan. Oh nggak apa-apa, los. Oke, Mbak yang di belakang sana udah ngingetin menitnya udah. Oke. Semakin ini obrolan asik kalau diterusin, tapi kayaknya editornya nanti susah. Mas. Dihapus kabeh, Mas. Makasih banyak Mas Ubud. Yep, oke. Waktunya luar biasa. Ini perdana kita di Surabaya ngundang anggota dewan, dan alhamdulillah anak muda mau hadir dan menyuarakan bahwasanya ini sebagai bukti teman-teman anak muda, kalau kita mau gerak, kalau kita mau terjun langsung, itu suara kita, apa yang kita inginkan bisa terwakili. Betul. Contoh Mas ya, saya contoh terakhir aja ya. Kita tidak punya perda ekonomi kreatif. Ini menarik. Iya kan? Nggak punya gitu kan? Iya. Karena di dewan nggak ada nome dulu. Okay. Makanya ada ide-ide ekonomi kreatif dari dari saya yang merasa masih muda kan gitu kan. Kalah suara. Kalau suara artinya gini, kenapa anak-anak muda ini nggak bisa ke dalam sistem? Ketika kita bisa merubah dari dalam sistem, lebih mudah bagi kita anak-anak muda gitu. Kalau kita hanya bersuara di luar sistem, apa yang bisa kita perbuat? Hanya teriak-teriak saja gitu. Dan itu sudah saya lakukan betul dari dulu, teriak-teriak pinggir jalan, demo itu sudah aktivitas saya kan memang gitu. Gitu. Iya. Ketika masuk sistem, kita bisa langsung kontribusi konkret. Real gitu yang kita lakukan ini regulasi yang harus kita rubah ini kan gitu. Yang penting adalah regulasi itu demi kepentingan orang banyak gitu, jangan demi kepentingan segelintir orang gitu. Luar biasa Mas Mahfud. Quotes penutup dari Cak Mahfud, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya. Sekali lagi makasih banyak atas waktunya. Tonton terus Times Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu, terus jaga protokol kesehatan. Dari saya cukup sekian. Saya Amar Ramzi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.